Halo, saya dengan Salsabila. Saya seorang bidan dan konselor laktasi. Alasan dulu kenapa saya jadi bidan adalah saya suka sekali dengan anak kecil. Saya suka banget sama bayi-bayi karena menurut saya mereka itu luar biasa cerdas. Mereka sangat mengerti apa yang kita sampaikan, hanya saja mereka belum bisa menjawabnya. Kemudian alasan kenapa saya jadi konselor laktasi, karena setelah dulu saya jadi bidan, saya melihat betapa menjadi ibu itu tidaklah mudah, dan pada saat itu support system untuk ibu dalam hal menyusui itu belum banyak, makanya dulu saya menjadi konselor laktasi. Halo, nama saya Zahra Haira. Kenapa saya tertarik menjadi konselor laktasi? Jadi awalnya dulu waktu pertama kali punya anak, saya itu banyak ngalamin shock. Karena ternyata kehidupan setelah melahirkan itu tidak mudah, terutama salah satunya adalah menyusui. Ternyata menyusui yang tadinya saya kira ya udah natural aja gitu kan, apa susahnya, tinggal kasih payudara ke anak selesai. Ternyata tidak semudah itu saudara-saudara, dan jadinya waktu awal menyusui itu banyak kagetnya, banyak nangis-nangisnya, banyak bingung-bingungnya, pokoknya banyak banget kendala yang dihadapi saat menyusui. Kemudian saya baru tahu bahwa ternyata menyusui itu butuh yang namanya ilmu, butuh dipelajari, ada teknik-tekniknya untuk membantu supaya menyusui itu bisa lebih nyaman, produksi ASI bisa tercukupi, dan lain sebagainya. Nah, ternyata orang yang mendalami ilmu laktasi atau ilmu menyusui itu ada nih namanya konselor laktasi. Nah, makanya dari situ tertarik sama konsul laktasi awalnya karena pengen konsul. Jadi pengen dibantu nih supaya masalah menyusui saya itu selesai. Dan ternyata benar, masalah menyusui itu ternyata banyak sekali solusinya ternyata kalau kita mau belajar. Dan kemudian karena merasa sangat terbantu dengan adanya konselor laktasi, akhirnya saya juga jadi ikut terjun di dunia laktasi karena ingin berbagi untuk ibu-ibu yang mengalami hal yang sama kayak saya, dan ternyata banyak ibu-ibu yang galau dan bingung menyusui ya. Nah, jadi kenapa enggak aku coba bantu ibu yang juga punya masalah menyusui. Maka dari itu akhirnya sekarang saya jadi konselor laktasi. Kemudian tahu NB atau Nuju Bulan dari mana? Karena pada saat itu saya hadir di ulang tahun pertama Nuju Bulan. Awal mula kenal Nuju Bulan, jadi ceritanya dulu saya tahu Nuju Bulan itu dari Instagram. Terus saya ngelihatnya tuh, wah keren banget nih, kok dia bisa ada satu center yang isinya itu ada ibu hamil yang belajar ilmu persiapan untuk melahirkan. Kalau dulu awalnya lebih banyak persiapan melahirkan ya, ada childbirth education, ada yoga, prenatal yoga. Nah itu dulu juga lagi zaman-zamannya gentle birth sedang berkembang di Indonesia, dan 7 bulan ini salah satu pelopor childbirth education juga di Indonesia yang kece banget, dan tempatnya juga kayaknya enak, homey gitu ya. Cuman dulu saya belum kesampaian pas hamil belajar di sana karena kebetulan jaraknya cukup jauh dari rumah. Nah, kemudian setelah saya melahirkan, ternyata saya jadi berkecimpung di bidang birth and postpartum. Jadi tadi ya konsul laktasi, ngajar menyusui, jadi berkecimpung di bidang ibu dan bayi. Kemudian suatu hari 7 bulan mengadakan pelatihan untuk pre postnatal yoga, dan saya daftar, saya belajar di sana dan jadi kenal sama ownernya 7 bulan, Mbak Tia. Dan Mbak Tia itu super duper humble dan baik banget, dan saya juga belajar banyak dari beliau sebagai murid pre postnatal yoga. Kemudian dari situ ditawarin mau nggak ngajar breastfeeding dan newborn care di 7 bulan. Oh mau banget dong. Karena sudah merasa sangat nyaman sekali di 7 bulan. Lingkungannya tuh yang bener-bener bisa
mengayomi para ibu ya, terutama ibu hamil yang mau mempersiapkan kelahiran anaknya dengan lebih baik. Dan kenapa saya mau dan semangat sekali mengajar breastfeeding dan newborn care di 7 bulan, karena saya suka sekali filosofi yang dianut oleh ownernya, Mbak Tia Pratikno. Terus kemudian saya suka sekali gaya kepemimpinan beliau, karena beliau itu humoris, kemudian sangat profesional, dan bisa menjadi pendengar yang objektif serta open minded gitu. Yang bikin semangat ngajar breastfeeding dan newborn care di 7 bulan, jadi saya paling senang ketemu sama ibu hamil karena saya bisa ngasih tahu atau berbagi sama mereka bahwa kehidupan setelah melahirkan itu jauh lebih menantang dibanding kehidupan saat hamil. Terutama menyusui. Menyusui itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Perlu banyak ilmu, perlu banyak persiapan. Makanya semangat banget selalu bisa sharing di kelas breastfeeding dan newborn care supaya mereka punya bekal ilmu yang cukup untuk menghadapi masa-masa ketika bayi sudah lahir, masa-masa menyusui, dan masa-masa postpartum. Kualitas terpenting yang perlu dimiliki oleh konselor laktasi bagi saya adalah bisa menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi. Karena sebetulnya yang dibutuhkan oleh ibu pasca melahirkan adalah didengarkan gitu ya. Kualitas terpenting sebagai konselor laktasi menurut saya yang paling penting banget adalah jadilah pendengar yang baik dan jangan pernah menjudge cerita dari seorang ibu menyusui. Karena ketika kita menjadi konselor laktasi, kita harus mendengarkan dengan baik apa sih yang dirasakan ibu ketika menyusui. Tidak hanya dari segi permasalahan apa yang mereka punya, tapi secara emosional apa yang mereka rasakan ketika menghadapi semua itu. Karena menyusui itu tidak bisa terlepas dari kondisi psikologis ibu. Jadi tidak hanya teknik saja, tapi kondisi psikologis ibu juga penting. Maka kita harus jadi pendengar yang baik, harus bisa jadi tempat curhatnya ibu supaya akan lebih mudah bagi konselor untuk membantu ibu sesuai kebutuhannya. Kemudian pengalaman berkesan selama menjadi konselor, jadi kebetulan selain konselor laktasi, saya juga seorang terapis pijat laktasi, dan saya paling suka pijat laktasi ibu karena biasanya banyak ibu yang tadinya nggak pede, nggak yakin ASI-nya tuh banyak, tapi setelah dipijat ternyata mereka ngelihat sendiri bahwa ASI itu bisa mancur-mancur, bisa tumpah-tumpah, bisa banyak banget setelah ketemu sama saya dan pijat laktasi gitu. Jadi saya paling suka karena yang tadinya nggak percaya ASI-nya banyak, ternyata ASI-nya ada di dalam payudara mereka, dan itu ternyata bisa banyak asalkan mereka tahu cara mengeluarkannya gitu. Jadi lagi-lagi ilmu itu penting. Dan yang paling tidak bisa saya lupakan ya, yang paling berkesan adalah saya pernah pijat ibu yang anaknya sudah kuliah. Jadi usia ibunya sekitar 50 tahunan, dia sudah tidak menyusui, tapi waktu itu saya pijat laktasi dan ternyata ASI-nya bisa keluar. Nah, ibu yang sudah 50 tahun sudah tidak menyusui, anaknya sudah kuliah saja ternyata masih bisa mengeluarkan ASI, apalagi ibu yang sudah melahirkan bayi gitu ya, dan memang sedang di masa menyusui. Jadi menyusui itu sebenarnya bisa asal kita tahu ilmunya, kita tahu caranya, dan kita terapkan semuanya dengan sabar dan konsisten. Cukup banyak sebetulnya, cuman mungkin waktu itu saya pernah mendampingi pasien dengan kasus postpartum psikosis, yang dimana pada saat itu kondisinya berat badan bayinya sekitar 2 kilo, lahir dengan prematur. Kemudian karena ibunya mengalami postpartum psikosis, ibunya tidak sadar melakukan hal itu. Pada saat itu ibunya mengajak bayinya yang prematur tersebut untuk mandi di bak mandi air dingin. Nah, tuh ya.
Ibu dengan postpartum psikosis tidak menyadari hal itu karena bagi mereka itu adalah hal-hal yang wajar, itu adalah hal yang lumrah dan tidak perlu dikhawatirkan gitu ya. Pengalaman lahiran dulu itu saya takut untuk melahirkan. Karena kan kalau di lingkungan kita itu melahirkan selalu identik dengan pengalaman yang menyeramkan ya. Sakit, terus berdarah-darah, pokoknya serem. Nah, karena itu saya jadi takut untuk melahirkan. Kemudian saya mulai belajar apa saja sih yang perlu saya persiapkan ketika akan melahirkan, dan bertemulah saya dengan yang namanya gentle birth. Bahwa ternyata melahirkan itu bisa minim trauma, bisa dibuat lebih nyaman asalkan kita tahu ilmunya dan kita mempersiapkan sebaik-baiknya. Kemudian akhirnya dari belajar gentle birth itu saya belajar langsung ke salah satu pakarnya gentle birth di Indonesia, yaitu Bidan Yesi. Saya belajar private dengan beliau, dikasih banyak PR untuk mempersiapkan proses melahirkan yang saya harapkan. Dan kemudian ternyata setelah benar-benar mempersiapkan dengan baik, mulai dari mempersiapkan diri sendiri secara fisik dan emosional, termasuk pemilihan tempat melahirkan, akhirnya saya bisa melahirkan dengan gentle, walaupun memang tetap ada menantangnya ya, karena kontraksi itu kan tidak mudah untuk dihadapi, tapi ternyata saya bisa menghadapinya dengan tenang dan ternyata bisa melahirkan secara pervaginam. Karena tadinya dibilang saya itu nggak bakal bisa lah lahiran pervaginam karena badan saya kecil kan, tapi ternyata semua itu terpatahkan. Kemudian perjalanan menjadi ibu. Nah, perjalanan menjadi ibu itu lebih berat daripada melahirkan ternyata. Dan sayangnya dulu saya itu cuma nyiapin perjalanan melahirkan saja, tapi perjalanan menjadi ibunya tidak dipersiapkan. Jadinya pas udah lahiran, justru di situ masalah-masalahnya muncul karena saya nggak siap, nggak tahu sama sekali postpartum atau masa setelah melahirkan itu seperti apa, kaget, shock, banyak begadang, anak nangis terus tapi nggak tahu kenapa dia nangis. Pokoknya banyak banget drama-drama yang dihadapi gitu. Nah, dari perjalanan itu justru akhirnya jadi banyak pembelajaran juga sih buat saya, dan makanya saya itu sekarang sangat passion sekali di postpartum karena merasa bahwa postpartum itu ternyata jauh lebih tidak mudah, dan ternyata postpartum juga sama butuh ilmu dan butuh dipersiapkan supaya bisa berjalan dengan baik. Tips saya bagi para ibu hamil di luar sana adalah betul sekali menyusui itu sangat indah, tapi juga jangan lupa bahwa menyusui itu juga ada tantangannya. Nah, apa aja sih tantangannya? Jadi, perlu dipersiapkan dari sekarang. Apa aja yang perlu dipersiapkan? Kita harus berdaya, banyak belajar dari sekarang, kenali apa aja sih tantangan-tantangan yang akan muncul ketika menyusui, gejalanya apa aja yang perlu dilakukan, dan harus pergi kemana ketika tantangan tersebut muncul, agar ketika bayinya lahir kita sudah tahu nih, sudah tidak clueless lagi, kita sudah tahu harus kemana dan harus melakukan tindakan apa nih efektif dan efisien. Tips buat ibu-ibu hamil di luar sana, persiapkanlah masa menyusui dan postpartummu dengan sebaik-baiknya. Jangan cuma nyiapin perintilan bayinya aja, baju bayi, bedong, terus kamar bayi, box bayi dan sebagainya, tapi siapkanlah juga dari segi ilmunya. Yang pertama, menyusui itu tidak mudah dan sangat butuh banyak sekali ilmu supaya bisa berjalan dengan lebih lancar. Kemudian postpartum itu juga sangat tidak mudah, akan ada yang namanya fase begadang, susah tidur karena nggak ada kesempatan buat tidur ya. Kemudian mandi juga susah, makan juga bisa jadi susah cari waktu bahkan hanya untuk sekedar makan. Ya, boro-boro mandi sampoan, mandi aja udah bisa mandi, alhamdulillah.
Dan kemudian masih banyak lagi kayak faktor lingkungan, faktor ada kemungkinan banyak sekali intervensi dari lingkungan yang mungkin gaya pengasuhannya beda, punya komentar berbeda, komentar-komentarnya juga mungkin banyak yang bisa tidak nyaman untuk didengar sama ibu baru, tapi hal-hal seperti itu sangat tidak sangat besar kemungkinannya untuk dihadapi. Termasuk juga kerjasama dengan suami, itu tuh sangat penting sekali untuk dikomunikasikan sebelum melahirkan, karena kalau pas udah lahiran itu tuh kita sedang tidak dalam kondisi yang bisa berpikir jernih karena lelah, kurang istirahat, masih adaptasi. Jadi sebaiknya dibikin plan, dipersiapkan sebaik-baiknya, dilengkapi ilmunya sebanyak-banyaknya selagi belum melahirkan, belum ada anaknya gitu ya. Dan ekspektasinya juga dijaga, jadi dipelajari ekspektasi versus realita. Ekspektasinya punya anak itu seperti apa, coba dicari tahu apakah realitanya seperti itu, detailnya punya anak tuh apa aja yang bakal dihadapi. Itu penting banget untuk menjaga supaya ekspektasinya tidak jauh dengan realita, karena ketika ekspektasi jauh dengan realita, itu bisa bikin kita shock ya, atau kaget, dan jadinya bisa memicu stres setelah melahirkan. Jadi dipersiapkan sebaik-baiknya, dipelajari sebanyak-banyaknya. Menarik tentang saya, apa ya? Sepertinya yang paling berkesan ya bagi para admin-admin di Nuju Bulan, termasuk bagi teman-teman di Nuju Bulan, mungkin saya dikenal oleh mereka sangat clean freak ya. Saya tidak suka segala sesuatu yang kotor, saya tidak suka segala sesuatu yang berantakan ya, termasuk jadwal. Nah, saya juga nggak suka tuh kalau misalnya jadwal saya berantakan. Makanya admin-admin di Nuju Bulan udah paham banget tuh bahwa segala sesuatunya itu harus terbiasa, terjadwal, dan terorganisir, karena itu adalah penting. Fakta menarik tentang saya, jadi saya itu aslinya orangnya pemalu dan gak suka ngomong di depan umum. Tapi sekarang malah jadi pengajar gitu, agak aneh juga sebenarnya ya. Jadi pengajar, saya itu sekarang ngajar rutin setiap bulan, setiap minggu, ngajar menyusui, menggendong, dan postpartum, dan newborn care. Dan ya itu jadi aneh karena benar-benar yang tadinya bicara di depan kelas presentasi gitu kan, saat kuliah, saat sekolah itu benar-benar paling nggak mau, paling takut, gemeteran, keringat dingin. Ternyata sekarang malah jadi pengajar yang otomatis ngomong di depan orang setiap kali ngajar kan. Nah, sebenarnya ini bisa jadi relate sama kehidupan setelah menjadi ibu, karena awalnya menjadi ibu ketika pertama kali menghadapinya itu kayak susah, kayak nggak mungkin, kayak overwhelming gitu, kayak semua ini susah banget buat dijalani. Tapi kayak aku dulu di awal ya, kayak aku kayaknya nggak bisa deh ngajar, ini susah banget gitu kan. Tapi ternyata ketika kita mau coba lagi, mau latihan lagi, usaha lagi, dicoba terus menerus, ternyata bisa juga gitu. Dan saya bisa dibilang sekarang sudah bisa lebih lancar ya ketika harus berbicara di depan umum. Dan menjadi ibu juga sama, ketika terus latihan, cari ilmunya, diterapkan terus dengan sabar dan konsisten, ternyata bisa juga dihadapi. Karena pada dasarnya sebenarnya manusia itu makhluk yang bisa beradaptasi ya gitu. Sekian dari saya, terima kasih banyak Nuju Bulan.